Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisrina Onilah dengan NIM 0535355416, Program Studi Sistem Informasi UPBJ Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tugas 3 pemrograman berbasis web. Di sini saya sudah membuat kodenya dan seperti ini struktur folder dan filenya. Baik, di sini ada folder aset yang dalamnya ada foto untuk cover buku, dan di dalam folder aset ada folder CSS yang dalamnya ada file style CSS. Lalu di bawahnya ada folder data yang dalamnya ada file data bahan ajar JSON. Di sini juga ada folder JS yang dalamnya ada folder komponen dan folder service. Pada folder komponen terdapat 5 file, yaitu app.js, data tracking, order form, status batch, dan stock table. Lalu di dalam folder service terdapat file app.js. Di sini juga terdapat file app.js. Lalu di sini ada folder template yang terdapat 5 file HTML, ada app model, data tracking, dan lain-lain. Pertama, kita lihat arsitektur proyek ini. Sesuai kriteria 1.1 pada soal, struktur folder dan komponen view telah dipisah secara rapi di dalam folder JS komponen ini. Saya menggunakan pendekatan modular dengan mendaftarkan komponen global menggunakan metode view komponen yang ini, dan memanfaatkan tag template terpisah pada berkas index HTML. Lalu masuk ke kriteria 1.2 mengenai implementasi data binding, array, dan list rendering. Aplikasi ini memformat teks mata uang menggunakan fungsi format harga seperti ini. Dan satuan barang dengan fungsi format quantity seperti ini. Proses list rendering array object menggunakan direktif v-for. Pengikatan data dua arah dilakukan menggunakan vmodel pada form, sedangkan pengiriman data dari parent child menggunakan props satu arah. Untuk list rendering v-for, kodenya ada di baris ke 334 dan 338. Selanjutnya, untuk kriteria 1.3, aplikasi menerapkan conditional rendering secara efektif menggunakan direktif if, else if, else, dan visual. Sebagai contoh, kita menyembunyikan panel laporan di dashboard utama. Laporan baru akan muncul menggunakan if atau baru laporan diklik oleh pengguna seperti ini. Di sini baru akan muncul monitoring progress DO, rekap bahan ajar, dan history transaksi. Lalu kita beralih ke kriteria 1.4 pada soal. Logika aplikasi dioptimalkan menggunakan computer properties dan metode. Computer property digunakan untuk menghitung total akumulasi stok secara otomatis dari array data dan menghasilkan model baru secara sekuensial tanpa membebani performa aplikasi. Untuk komputer, kodenya ada di file app.js baris ke Lalu selanjutnya, untuk memenuhi kriteria 1.5, saya mengimplementasikan minimal 2 buah watcher untuk memantau perubahan data. Watcher pertama bertugas mengosongkan dropdown kategori apabila filter UT daerahnya ini di-reset oleh pengguna. Watcher kedua digunakan untuk memantau status stok kritis dan mencetak jumlah item yang menipis ke dalam log konsol seperti ini. Jika filternya diklik, maka akan seperti ini muncul.
Untuk voucher 1 dan voucher 2 ada di file stock table.js baris ke ini 43 sampai ke 63. Lalu pada kriteria 1.6, aplikasi dilengkapi dengan formulir info, validasi data, serta event handler berbasis mouse dan keyboard. Event mouse digunakan untuk mendeteksi hover saat menampilkan catatan buku melalui tooltip. Sementara itu, event keyboard disematkan agar pengguna dapat menyimpan data editing line cukup dengan menekan tombol enter atau membatalkannya dengan tombol escape. Di sini saya tidak perlu menekan tombol simpan dan ajar, saya akan menekan tombol enter saja pada keyboard. Terakhir, untuk kriteria 1.7 dan 1.8, kreativitas antarmuka diwujudkan melalui layout dashboard yang minimalis, navigasi menu atas yang sejajar, serta indikator visual warna badge status stok yang responsif. Seluruh fungsionalitas ini berhasil diintegrasikan ke dalam custom element view seperti tab BA stock table, DO tracking, dan order form pada halaman utama. Kodenya ada di baris ke 165 pada file index.html. Baik, sekian penjelasan implementasi kode view untuk tugas 3. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan dan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.